Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amalia Fitri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan metode VAM atau FAM atau Vogel Approximation Method. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana kita membaca kalau misalkan ada sebuah tabel seperti ini, ada masalah transportasi seperti ini. Maksudnya adalah bahwa kita memiliki ada 3 tempat, yaitu pabrik. Kemudian kita akan mengalokasikan barang dari pabrik tersebut untuk memenuhi pasar-pasar yang ada di pasar A, pasar B, dan pasar C. Dengan ketentuan kebutuhannya seperti ini yang ada di bawah. Dan kemudian ketersediaan barang dari pabrik itu adalah seperti ini. Kemudian ini adalah masalah yang seimbang. Sekarang kalau kita mau menyelesaikan dengan menggunakan metode FAM, pertama kita buat dulu tabel ya, seperti ini. Tabel di sini kita akan mencari langkah pertama adalah indeks. Indeks itu apa? Indeks itu adalah selisih pada setiap baris dan juga setiap kolom itu nilai yang terkecil dan nilai terkecil yang kedua. Misalnya di baris yang pertama. Di baris pertama itu kita miliki biaya-biayanya adalah 8, 5, 6. Yang terkecil pertama itu adalah berapa? Oke, 5. Terkecil keduanya berarti 6. Nah, selisih antara 6 dan 5 berarti berapa? 1. Nah, ini adalah indeks untuk baris pertama. Sekarang indeks baris kedua berarti berapa? 12 dikurangi 10. Hasilnya adalah 2. Kemudian baris yang ketiga yang terkecil berapa? 3 dan yang terkecil kedua 9. Berarti selisihnya oke 6. Sekarang dengan cara yang sama kita peroleh bahwa kolom pertama itu selisih atau indeksnya adalah 5, kolom yang kedua itu 4 dan kolom yang ketiga adalah 4. Sekarang kalau sudah Anda peroleh indeks-indeks ini, sekarang kita cari indeks yang terbesar. Yang terbesar otomatis adalah 6. Sekarang berarti kita peroleh itu adalah indeks baris ketiga. Berarti kita lihat sekarang pada baris yang ketiga. 3, 9, dan 10. Kita pilih biaya yang terkecil. Berarti kita peroleh yang terkecil adalah 3. Kalau sudah kita peroleh yang terkecil adalah 3, berarti kita akan mulai memindahkan barang dari sel tersebut. Di sel tersebut itu pada baris yang ketiga ketersediaan pabrik adalah 80 dan permintaan pasar pertama itu 150. Berarti yang kita poskan atau kita kirimkan dari pabrik 3 ke pasar pertama adalah berapa? 80 atau 150? Oke, 80 ya. Kalau kita ambil 150, lah sisanya 70-nya ambil dari mana? Berarti kita kirimkan adalah sebesar 80. Karena sudah kita kirimkan sebesar 80, berarti baris yang ketiga ini kita coret. Habis berarti. Nah, kemudian yang di sini berarti yang tadinya 180 sekarang menjadi 70. Oke. Nah, sekarang kalau sudah berarti kita masuk ke tabel yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tabel yang ketiga. Di tabel yang ketiga ini berarti di sini baris ketiga sudah saya hapus. Sudah saya hapus dan sekarang kita tuliskan ini kan yang dikirimkan sebanyak 80 ya. Di sini saya tuliskan aja 80. Kemudian jumlahnya itu dari 150 dikurangi 70 akhirnya menjadi dikurangi 80 menjadi 70. Berarti sekarang kita akan mencari indeks-indeks lagi. Misalnya pakai apa ya, ungu aja biar beda. Berarti sekarang di baris pertama indeksnya berapa? 1. Baris yang kedua 12 kurangi 10 ya, berarti 2.
Kemudian di kolom yang pertama 15 kurangi 8 berarti 7, kolom yang kedua 5, dan kolom yang ketiga adalah 6. Sekarang kalau sudah kita peroleh sama seperti tadi, caranya gimana? Kita cari indeks yang terbesar. Berarti indeks yang terbesar itu adanya di angka 7. Kalau sudah kita peroleh berarti angka 7 dia ada di kolom pertama. Karena dia ada di kolom pertama berarti kita lihat biaya pada kolom pertama. Yang terkecil siapa? Yang terkecil adalah 8. Nah, di sini. Kalau sudah kita tahu yang terkecil adalah 8, berarti sekarang kita akan mulai mengirimkan barang dari pabrik pertama ke pasar pertama. Permintaan pasar pertama yang kurang adalah 70. Dan ketersediaan barang di pabrik pertama adalah 120. Berarti berapa yang akan kita kirim? Ya, yang akan kita kirim adalah sebesar 70 atau yang terkecil dari 70 dan 120. Karena permintaan pasar pertama hanya 70 aja. Berarti sekarang yang kolom pertama sudah bisa kita hapus karena habis ya. Berarti sekarang yang di kapasitasnya 120 kurangi 70 akhirnya menjadi 50. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sekarang kita masuk ke tabel yang keempat. Sekarang kalau sudah masuk ke tabel yang selanjutnya, kita tuliskan dulu yang ini 70. Pakai warna biru aja. Di sini 70, kemudian di sini tadi 80. Kemudian ini jadi 50 ya. Nah, sudah. Berarti sekarang kita hanya di baris pertama 2 dan kolom 2, 3. Kita cari indeksnya lagi seperti ini tadi. Caranya kita ambil selisihnya, berarti 1, 2, 5, dan 6. Berarti indeks yang terbesar dia ada di 6. Sekarang kalau ada di kolom ketiga, berarti sekarang kita lihat biaya pada kolom ketiga. Yang terkecil siapa? Oke, mudah ya. Berarti yang terkecil adalah 6. Kalau sudah kita ketahui yang terkecil 6, berarti kita akan mengirimkan barang dari baris pabrik 1 ke pasar ketiga. Berarti yang kita kirim 60 atau 50? Oke, tepat sekali. 50. Berarti sekarang kita tuliskan aja 50 di sini. Sekarang kalau sudah kita tuliskan 50 di sini berarti yang habis itu adalah baris yang pertama. Berarti kita coret baris pertama. Pakai ini aja biar nggak terlalu kelihatan. Nah, sekarang berarti kalau sudah kita coret baris pertama, berarti yang tadinya 60 sudah berkurang 50 menjadi 10. Kalau sudah diperoleh 10, sekarang kita masuk ke tabel yang selanjutnya. Sekarang kita akan mengisikan untuk tabel yang terakhir. Saya pakai biru aja. Berarti yang tadi itu sudah kita temukan, kita tuliskan lagi 70, 80. Kemudian ini 50. Dan sisanya sekarang bagaimana? Sisanya berarti kan ada di baris yang ini. Baris yang ini berarti di sini sisanya 10 dan yang di sini adalah 70. Ini 10 dia di sini 70. Karena ini di sini 10, ini 80 berarti tinggal dijumlah. Di sini berarti 10, ini 70. Sekarang kalau sudah berarti tinggal kita hitung total cost-nya. Untuk total cost-nya berarti 70 kali, kali berapa ini tadi? Kita lihat yang pertama 70 kali 8. Kemudian ditambah 50, kalikan lagi 6 ya. Ini kita lihatnya dikalikan biaya yang awal. Dikali 6. Kemudian ditambah lagi 70 dikalikan yang tengah. Ini berapa ini? 10. Kemudian ditambah 10 dikalikan lagi yang atas
23, 12. Kemudian yang ditambah lagi 80-nya kita kalikan yang terakhir kolom baris sel 31, berarti 3. Sehingga hasilnya 560 ditambah 300 ditambah 700 ditambah 120 ditambah lagi 240. Sehingga kalau kita total hasilnya akan sama dengan dua metode sebelumnya, yaitu stepping stone dan Modi. Hasilnya adalah berapa? 1920. Nah, ini hasilnya untuk total cost-nya, dan untuk distribusinya seperti ini. Kalau kita hitung pun juga di sini akan menjadi 120 seperti permintaan awal, kapasitas awal 80, ini 280. Yang di sini 150, 70, dan 60. Kita lihat aja dari contohnya, nah sama. Oke ya, kalau sudah berarti demikian untuk materi FAM atau Vogel Approximation Method ya. Kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.